Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asdiqai fillah. Hidup adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Oleh karena itu, kita wajib mensyukuri nikmat kehidupan yang Allah diberikan kepada kita semua. Memang kadang-kadang proses kehidupan ini berbeda-beda. Ada kalanya kita hidup dalam sebuah posisi kenikmatan yang disebut dengan posisi atas. Maka ketika kita mengalami kehidupan dengan penuh kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, maka kita syukuri kehidupan itu dengan sebaik-baik. Namun terkala Allah uji kita dengan sebuah kehidupan yang di bawah, dengan kekurangan harta, kekurangan finansial, dengan keadaan segala macam yang membuat kita menderita, maka hadapi kehidupan itu dengan penuh rasa kesabaran. Inilah yang penting bagi kita. Bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan bersabar ketika mendapatkan sebuah ujian. Kadang ada orang berprinsip hidup ini dengan pikirannya, maka dia membantu orang lain dalam kehidupannya dengan harapan orang lain yang kita bantu akan membantu tatkala kita mendapatkan kesusahan. Banyak pola pikir kita bantu teman-teman kita. Harapan kita kalau kita susah, maka kita akan dibantu oleh teman-teman yang telah kita bantu tadi. Namun apa pada kenyataannya? Ketika dia susah kita bantu, tapi ketika kita susah, kadang-kadang teman-teman itu melupakan, bahkan mengabaikan kita, dan tidak sesuai dengan pola pikir yang kita punya. Inilah yang selalu terngiang-ngiang dalam kehidupan kita. Bahkan kebaikan yang telah kita lakukan kepada teman kita, pada saudara kita, pada orang lain sesama kita, ketika kita mendapatkan musibah, dia tidak ingat kepada kita, dia tidak punya rasa empati kepada kita, maka kita keluarkan kebaikan-kebaikan itu. Padahal kemarin dia kita tolong, padahal kalau bukan karena saya tidak akan bisa menjadi apa-apa. Dan segala macam sebuah kebaikan yang kita lakukan, kita ungkapkan. Karena apa? Prinsip itu ada pada kita karena kita melakukan sebuah kebaikan kepada orang lain dengan sebuah imbalan, dengan sebuah simpati, dengan berharap sebuah simpati kepada orang lain. Saya berbuat ini biar supaya dikatakan orang dermawan. Saya berbuat ini biar dikatakan orang yang betul-betul bijaksana. Saya melakukan ini biar disebut orang yang paling punya kepedulian sosial. Kalau itu yang Anda punya prinsip, kalau itu yang kita punya prinsip, maka kekecewaan yang akan kita dapati. Tapi kalau kita prinsipnya adalah kita yakin apa yang kita perbuat kebaikan kepada orang lain, apa yang kita lakukan kebaikan kepada teman-teman kita, saudara kita, dan orang-orang di sekeliling kita, maka kita yakin Allah akan mengganti, Allah akan membalas, Allah akan memberikan kebaikan yang telah kita lakukan. Inilah prinsip dasar yang perlu kita pegang. Wallah fi aunil abdi madamal abdu fi aunil akhi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu seorang hamba ketika hamba itu peduli kepada sesamanya. Itu prinsip yang mesti kita pegang. Bukan orang lain yang akan bantu kita, tapi Allah akan membantu kita. Bisa saja bukan dari orang yang pernah kita bantu, tapi dari orang yang sama sekali tidak kenal, lalu dia membantu kita. Karena Allah lah yang akan menggerakkan hati-hati manusia untuk membantu kita. Jadi, jangan punya prinsip bahwa yang kita bantu pasti akan membantu kita. Tinggalkan prinsip itu, tapi yakinlah bahwa Allah yang akan membantu kita. Imam Syafi'i dalam sebuah kitabnya mengatakan, ridon nas ghayatun la tudrak. Mencari simpati kepada manusia itu hal yang amat mustahil. Yang bakal mengalami kekecewaan, yang bakal mengalami patah hati kita
ketika kita mencari simpati orang lain. Tapi ridha Allah ghayatun la tutra. Tapi mencari simpati Allah, mencari ridha Allah, ini yang jangan kita tinggalkan. Karena apa? Karena merupakan sebuah kepastian yang Allah akan berikan kepada kita ketika kita melakukan sebuah kebajikan-kebajikan, amal soleh yang kita lakukan. Jadi mencari simpati manusia amat sangat susah. Tapi mencari simpati Allah, mencari ridha Allah, inilah yang tidak boleh kita tinggalkan. Karenanya fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yutrak. Tinggalkan sesuatu yang tidak mungkin, yang menyusahkan kita. Tapi ambil sesuatu yang mudah dan tidak menyusahkan kita, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup ini kita harus punya prinsip. Apa prinsip kita? Yang pertama, kita tidak boleh melakukan sesuatu mendapatkan imbalan, harapan dari manusia yang kita bantu, tapi yakin bahwa Allah yang akan membantu kita. Maka prinsip kita adalah lupakanlah kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Tapi ingat kebaikan orang lain yang telah menolong kita. Jadi melupakan kebaikan kita, tapi tidak boleh melupakan kebaikan orang lain kepada kita. Terus kita melakukan kebaikan-kebaikan itu agar merupakan amal soleh yang kita lakukan dalam mensyukuri nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Jadi berbuat baik terus menerus, yang disebut dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka jangan cukup sekali. Nah, dalam sebuah kata-kata mengatakan bahwa berbuat baik jangan sekali, berbuat buruk baik sekali. Artinya apa? Berbuat baik jangan cukup sekali, tapi terus menerus kita lakukan kebaikan yang kita punya, yang kita mampu, yang kita bisa, dan kita usahakan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain. Tapi berbuat buruk baik sekali, artinya ketika melakukan kesalahan, melakukan keburukan yang kita lakukan, cukup sekali saja, jangan diulangi keburukan-keburukan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.